Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Dr. Hafidin, MPD, akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat. Laporan tersebut merupakan proyek ujian akhir semester landasan pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Dianta Orvala dari Pendidikan Seni Tari. Lalu yang kedua ada Farale Rahma, itu saya sendiri dari Pendidikan Bahasa Prancis. Lalu yang kedua ada Keila Manahbilah dari Pendidikan Bahasa Prancis. Yang keempat ada Muhammad Lutfi Hanan dari Pendidikan Bahasa Arab. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada Rivalia Putri Gaseni dari Pendidikan Bahasa Prancis. Nah, di sini ada analisis video. Jadi pada video yang sudah ditayangkan, video tersebut berisi tentang siswi yang mempresentasikan permainan peran di depan kelas dengan materi yang digunakan adalah présenter quelqu'un, yakni memperkenalkan orang lain dengan menggunakan bahasa Prancis. Selanjutnya ada hasil analisis video. Nah, dalam video tersebut, guru membawakan materi présenter quelqu'un dan menjelaskan pada siswi-siswi yang berperan sebagai audiens mengenai isi materi tersebut, seperti menggunakan il atau L sebagai kata ganti orang ketiga, yaitu dia, il untuk laki-laki, dan L untuk perempuan. Lalu ada metode pembelajaran yang digunakan pada video tersebut adalah metode pembelajaran demonstrasi, di mana ia menunjukkan proses secara langsung sambil melibatkan siswa untuk mengamati dan berpartisipasi aktif. Nah, metode ini efektif untuk membuat pelajaran lebih nyata dan mudah dipahami oleh siswa. Pendekatan tersebut juga menggabungkan elemen diskusi singkat untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya ada hasil analisis video yang akan saya jelaskan. Jadi di hasil analisis video ini itu ada ciri utama dari metode pembelajaran tersebut, yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Nah, ciri-ciri ini itu ada 7. Yang pertama itu ada penyajian konkret. Nah, di penyajian konkret ini materi yang abstrak itu jadi lebih nyata karena siswa melihat langsung prosesnya, bukan hanya mendengarnya saja. Lalu yang kedua ada berbasis pengamatan, yaitu siswa itu aktif mengamati peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa lain untuk memahami materi jadi lebih dalam. Lalu yang ketiga ada menghubungkan teori dan praktik. Siswa membandingkan penjelasan guru yaitu teori dengan apa yang mereka lihat atau praktik. Dan yang keempat itu ada menghindari verbalisme. Siswa tidak hanya mendengar tapi juga melihat sehingga pemahaman lebih mendalam dan tidak hanya hafalan kata-kata. Seperti misal biasanya kan guru menjelaskan kepada murid-muridnya itu kan hanya mendengar saja, tapi di sini guru juga ikut mempraktekkan, jadi supaya murid-murid atau siswa-siswa tuh lebih memahami materi atau pembelajaran tersebut. Lalu yang kelima itu ada menarik dan memusatkan perhatian. Proses ini melihat kejadian langsung membuat pelajaran jadi lebih hidup dan perhatian siswa terpusat. Jadi kayak kalau misal dalam pelajaran itu tentu biasanya lebih banyak siswa yang lebih cepat memahami materi dengan praktik atau melihat kejadian tersebut secara langsung karena mereka langsung mengerti dan memahami materi tersebut. Lalu yang keenam ada melibatkan peran aktif guru dan siswa. Guru berperan sebagai peraga, sementara siswa berperan sebagai pengamat aktif dan bisa juga terlibat bertanya. Lalu yang ketujuh itu memerlukan persiapan. Guru perlu mempersiapkan alat, bahan, dan skenario peragaan dengan matang agar efektif. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembelajaran bahasa Prancis yang dilakukan oleh guru di sekolah melalui video pembelajaran. Melalui analisis ini, kami ingin memahami bagaimana guru menyampaikan materi kepada peserta didik, baik dari segi bahasa, media yang digunakan, maupun cara menjelaskan materi agar mudah dipahami. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana guru melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, seperti melalui tanya jawab, latihan, atau interaksi lainnya. Dengan mengamati hal tersebut, dapat diketahui sejauh mana siswa berperan aktif dalam proses belajar bahasa Prancis. Selanjutnya, proyek ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang ditampilkan dalam video, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dan perbaikan agar pembelajaran bahasa Perancis ke depannya dapat berlangsung dengan lebih baik, menarik, dan efektif.
Selanjutnya itu ada teori. Nah, dalam teori ini tuh guru dalam video tersebut menerapkan teori pembelajaran behaviorisme yang menekankan pengamatan langsung dan imitasi melalui demonstrasi untuk membentuk perilaku siswa. Teori ini tuh dikembangkan oleh tokoh seperti Pavlov dan Skinner. Nah, fokus pada stimulus respon di mana siswa meniru aksi guru untuk memperkuat pemahaman melalui pengalaman konkret. Selanjutnya ada dasar teori behaviorisme. Behaviorisme itu memandang pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang terlihat melalui pengulangan dan penguatan. Nah, dalam demonstrasi, guru memberikan model nyata sebagai stimulus, sementara siswa merespon dengan mengamati dan mencoba sendiri. Pendekatan ini efektif untuk keterampilan praktis karena menghubungkan teori dengan kenyataan secara langsung. Nah, dari teori ini kita bisa tahu ini benar-benar dilakukan secara nyata oleh guru tersebut, karena seperti yang kita lihat dari videonya, para siswa atau siswi itu maju ke depan untuk memperagakan secara langsung mengenai materi presente quelqu'un. Lalu selanjutnya guru akan menjelaskan materi tersebut lebih lanjut. Jadi siswa atau siswi lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu. Hubungan dengan metode metode demonstrasi selaras dengan prinsip behaviorisme karena merangsang indera siswa untuk mempercepat penyerapan materi. Siswa tidak hanya mendengar, tapi mereka melihat proses sehingga mengurangi kesenjangan antara abstrak dan real. Hasilnya, pemahaman lebih mendalam melalui aktivasi pengamatan aktif. Adapun praktik baik dari pembelajaran bahasa Prancis, yang pertama, belajar memberikan petunjuk arah. Fokus utama pelajarannya adalah bagaimana cara kita memberitahu jalan ke orang lain dalam bahasa Prancis, mulai dari kosakata dasar seperti yang pertama ada à gauche belok kiri, à droite belok kanan, tout droit lurus terus, dan tourner belok. Yang kedua, media belajar. Ibu Ria pakai gambar atau suatu imajinasi objek seperti dana atau peta agar siswa lebih mudah membayangkan lokasinya dengan contoh-contoh gedung publik seperti hotel, museum, dan restoran. Aktivitas kelompok yang menyenangkan. Siswa tidak hanya mendengarkan, namun dengan menggunakan teknik praktik berkelompok dengan petunjuk, melengkapi petunjuk arah berdasarkan teks, menentukan pernyataan benar atau salah dari sebuah rute, menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang menjelaskan jalan menuju ke suatu tempat seperti ke restoran ataupun ke tempat lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.